إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ibu-ibu sekalian, semoga Allah merahmati kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang keindahan wanita yang salihat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita salihat adalah seindah-indahnya perhiasan dunia. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan daripada dunia adalah wanita yang salihat. Nabi SAW menggambarkan bahwa sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihat. Dalam disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Maka Umar datang kepada Rasulullah. Lalu Umar bertanya, "Ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u?" Harta apa yang terbaik untuk ditimbun oleh seseorang, untuk disimpan oleh seseorang? Kata Rasulullah SAW, "Khairu maktanazahul mar'u lisanan dzakuran wa qalban syakuran wa zawjatan yatu'inuhu ala amri dinihi." Kata Rasulullah, sebaik-baik yang disimpan oleh seseorang itu lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri salihat, kata Rasulullah, yang membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baiknya harta simpanan, bukan istri simpanan ya Pak ya. Sebaik-baik harta simpanan, kata Rasulullah SAW, lisan yang selalu berzikir. Kemudian apa? Hati yang selalu bersyukur. Kemudian kata Rasulullah SAW, yaitu wanita salihat, istri salihat yang membantu ia dalam urusan agamanya. Masya Allah. Wanita salihat adalah merupakan pelita hati suami. Bahkan ia lebih unggul daripada bidadari surga. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kata beliau, wanita yang salihat yang masuk ke dalam surga tidak bisa dibandingkan dengan bidadari surga. Kenapa demikian? Karena wanita salihat ia masuk surga karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena amalan salehnya, karena perjuangan ia untuk istiqomah di jalan Allah. Sementara bidadari surga Allah ciptakan ya tanpa itu semua. Maka dari itu kata Syekh Utsaimin, bidadari surga
ya, atau istri wanita-wanita salihat di dunia yang masuk ke dalam surga, mereka jauh lebih cantik di surga. Mereka jauh lebih ya diistimewakan oleh Allah dibandingkan dengan bidadari-bidadari surga yang ada. Kemudian bagaimana keindahan wanita salihat? Wanita salihat itu indah segala-galanya. Indah dari penampilannya karena ia selalu berusaha untuk memakai pakaian yang membuat Allah ridho kepadanya. Yang ia pikirkan bagaimana saya memakai pakaian itu diridhoi oleh Allah. Bukan bagaimana saya memakai pakaian ini bisa tampil cantik atau terlihat molek dan yang lainnya. Wanita salihat terlihat indah dari perbuatannya. Karena wanita salihat berusaha bagaimana supaya perbuatannya itu dihiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wanita salihat indah ucapannya. Ia tidak ingin mengucapkan perkara yang maksiat. Ia ingin ucapannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita salihat adalah wanita bagi suaminya bagaikan pelipur lara untuknya. Sehingga bahkan wanita salihat itulah yang menjadikan rumah itu bagaikan surga dunia. Bagaimana tidak? Wanita salihat selalu membantu suaminya untuk ketaatan. Wanita salihat berusaha untuk mendidik anak-anaknya di atas ketaatan. Sehingga pada waktu itu seorang wanita salihat sangat-sangat berperan di dalam membina dan mendidik rumahnya. Ukhti al-muslimah, keindahan wanita salihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, annaha tuwahhidullah wa la tusyriku billahi syai'a. Ia adalah wanita yang mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dia beribadah hanya kepada Allah. Dia mencintai Allah segala-galanya. Dia lebih takut kepada Allah daripada seluruh manusia. Sehingga ia jadikan tempat tumpuan hidupnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka wanita yang salihat, yang benar-benar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ia berusaha jangan sampai ia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tahu bahwa syarat untuk masuk ke dalam surga adalah tauhid. Dan bahwasannya syirik adalah merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seorang wanita yang salihat berusaha lebih takut kepada Allah daripada kepada suaminya. Lebih takut kepada Allah daripada kepada keluarganya. Maka lebih ia taati Allah dan Rasulnya daripada menaati kemauan-kemauan orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka wanita salihat, ya, dia ingin agar Allah betul-betul menjadi tujuan hatinya. Dia ingin supaya perbuatannya diridhoi oleh Allah saja. Maka subhanallah, bila wanita telah mentauhidkan Allah, dia akan berusaha untuk mencari keridhaan Allah pada suaminya, bahkan pada pakaiannya, bahkan pada pergaulan hidupnya. Orang wanita yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, wahai ukhtil muslimah, dia akan berusaha untuk menutup auratnya karena ia takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang mentauhidkan Allah tidak berani dia untuk mendurhakai suaminya karena ia tahu bahwasanya durhaka kepada suami termasuk kufur kepada Allah. Maka ini yang pertama, keindahan istri yang salihat.
Itu istri atau wanita yang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, menjauhkan berbagai macam bentuk kesyirikan, sekecil apapun itu syirik. Dia tidak pernah mengharapkan pujian manusia. Bahkan dia pun beribadah sama sekali tidak mengharapkan dunia. Yang dia harapkan adalah keridhaan Allah semata. Kemudian yang kedua, keindahan wanita salihah. Annaha sabbaqah ila sana'iil ma'ruf. Wanita salihat, wanita yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wanita salihat ketika melihat temannya bisa menghafal Al-Quran, dia berpikir, mengapa teman saya bisa membaca dan menghafal Al-Quran sementara saya tidak bisa? Maka dia berusaha bersaing di dalam akhirat. Wanita salihat bukan wanita yang berlomba dalam dunia. Karena perlombaan dunia itu sesuatu yang hina ya. Maka wanita salihat ketika ada yang menyaingi dunia dia akan memandang dunia sesuatu yang sementara. Wanita salihat ketika melihat temannya menyaingi dunianya, dia ingat perkataan Al-Hasan Al-Basri. Di mana Al-Hasan Al-Basri berkata, "Idza ra'aita man yunafisuka fid dunya fanafisu fil akhirah." Kalau kamu melihat ada orang yang menyaingi kamu dalam kehidupan dunia, maka saingi ia dalam kehidupan akhirat. Iya. Ketika temannya bisa membeli mobil, dia berusaha untuk sholat tahajud. Ketika temannya bisa menyaingi dunia dia saingi dengan kehidupan akhirat karena itu yang lebih baik. Makanya ya, wanita salihat itu selalu yang dia pikirkan adalah bagaimana saya berlomba dalam kehidupan akhirat saya, dalam amalan saleh saya. Berbeda dengan wanita-wanita pecinta dunia, wanita-wanita yang tidak salihat, wanita-wanita yang dia pikirkan hanya dunia. Akhirnya berlombanya hanya dalam dunia, dan dunia. Akibatnya apa coba? Wanita seperti ini akan penuh dengki hatinya. Mudah panas melihat orang yang diberikan kelebihan. Ketika seorang wanita atau siapapun yang berlomba dalam urusan dunia, demi Allah, cintanya bukan karena Allah lagi. Bencinya bukan karena Allah lagi. Cintanya hanya karena sesuatu itu menguntungkan dunianya saja. Maka dari itulah wanita yang salihat berusaha untuk melaksanakan firman Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apa tandanya seseorang itu berlomba dalam kebaikan ya ukhtil muslimah? Tandanya ketika kita melihat ada yang menyaingi akhirat kita, hati kita panas dan ingin berusaha berlomba dengan dia. Ketika kita melihat misalnya ya, mbak atau ibu melihat temannya bisa hafal 15 juz. Wanita yang berlomba itu ketika melihat temannya bisa hafal Al-Quran sebanyak itu, panas hatinya. Masa saya nggak bisa? Kenapa saya tidak bisa? Saya harus bisa. Berarti kalau ada perasaan seperti itu berarti dia sudah sedang berlomba. Beda dengan sebagian orang-orang yang tidak punya jiwa pelomba dan dia tidak sedang berlomba. Ketika dia bisa baca Quran, melihat temannya bisa menghafal Quran, dia bergumam, ya nggak apa-apalah saya cuma bisa baca Quran, teman saya yang itu tidak bisa baca Quran. Akhirnya dia melihat kepada yang lebih rendah dari dirinya. Saya katakan ini bukan orang yang sedang berlomba ya akhi. Orang yang berlomba itu pasti akan melihat kepada yang lebih hebat darinya. Sebagaimana Anda lihat ketika kuda berlomba lari,
Yang dia lomba tentu lomba lari kuda-kuda yang berlari kencang. Bukan kuda yang berjalan tersiap-siap, bukan. Demikian pula kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ketika kita melihat teman kita, Masya Allah bisa hafal al-arba'in nawawiyah. Duduk. Ketika kita melihat misalnya teman kita bisa hafal al-arba'in nawawiyah, kita bergumam, dia kok bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa. Berarti kita termasuk orang yang berjiwa berlomba-lomba dalam kebaikan. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, keindahan wanita salihat. Yaitu dia menjaga kehormatannya. Dia menjaga ifahnya, kehormatannya sebagai seorang wanita yang salihat. Bagaimana menjaga kehormatan seorang wanita? Yang pertama, dia berusaha menutup auratnya seperti yang Allah perintahkan. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu dan wanita-wanita kaum muslimin dan anak-anak wanitamu, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Maka wanita yang salihat yang dia tanya sebelum berpakaian, seperti apa pakaian yang diridhoi oleh Allah. Wanita yang salihat berusaha menjaga kehormatan dirinya dengan cara menutup auratnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, berusahalah. Yang kedua, wanita salihat menjaga kehormatannya dengan cara dia tidak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia tidak mau berada di tempat yang di situ ternyata bercampur baur antara laki-laki dan wanita seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Campur baur, ikhtilat yang tersering kali kemudian malah menjerumuskan kepada zina. Karena ia tahu bahwa ikhtilat itu sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada zina. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Yang ketiga, dia menjaga kehormatannya dengan menjauhi tabarruj. Dia tidak mau tabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kecantikannya hanya untuk suaminya saja. Dia tidak mau menghias bibirnya dengan gincu-gincu, dengan berbagai macam warna-warni yang akhirnya merusak hati banyak laki-laki. Maka ia jauhi, karena ia ingin melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para wanita tabarruj dengan tabarruj jahiliyah yang pertama. Kaum jahiliyah, mereka wanita-wanitanya memperlihatkan aurat-auratnya. Maka wanita yang suka memamerkan auratnya, hakikatnya mereka kembali kepada perbuatan kaum jahiliyah. Dia menjaga kehormatannya dengan cara menundukkan pandangannya. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Katakan kepada kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Maka wanita yang salihat menjaga matanya. Makanya Allah mensifati bidadari surga seperti apa? Qasiratut tarf. Matanya tidak pernah jelalatan. Subhanallah, sifat yang agung yang Allah sifati para bidadari surga. Menjaga mata. Berapa banyak
wanita-wanita di zaman ini tidak menjaga mata. Ya, ketika di media sosial, di YouTube, dan yang lainnya. Bahkan terkadang maaf di pengajian. Di pengajian bagaimana? Ya, melihat gambar ustadznya. Masya Allah. Memang ikhtilaf para ulama. Bolehkah wanita melihat laki-laki tanpa syahwat? Sebagian ulama mengatakan boleh. Dengan syarat tanpa syahwat. Dalilnya Rasulullah mengizinkan Aisyah melihat orang-orang Habasyah yang sedang bermain apa? Hirob. Ya. Sebagian mengatakan tidak boleh. Karena laki-laki dan wanita itu sama-sama punya ketertarikan. Rasulullah SAW bersabda tentang wanita, innahunna syaqaiqur rijal. Wanita itu saudaranya laki-laki, artinya Allah berikan kepada wanita sifat sama dengan laki-laki. Dalam artian punya ketertarikan. Maka dari itu mbak-mbak kalau melihat wajah ustadznya digambar dan mbak merasa Masya Allah itu ustadz, hati-hati loh mbak, haram mbak. Jadi gimana dong? Tundukkan pandanganmu. Ya, tundukkan pandanganmu. Makanya yang lebih baik sih nggak usah ada gambar, lebih menjaga hati insya Allah. Ya, gimana coba kalau ustadznya ganteng banget kayak Ustadz Syafiq tuh, wah, ya, banyak akhwat itu sampai nggak kedip pak melihatnya pak, masya Allah. Iya, nah, ini musibah. Menjaga kesucian hati itu segala-galanya ya ukhti. Sebab kalau hati sudah terkotori, sulit terkotori oleh syahwat, na'udzubillah. Nah, wanita salihat menjaga kehormatannya dengan cara itu. Iya. Dia berusaha untuk menjaga cintanya kepada suaminya dengan menjaga matanya. Sebab kalau misalnya ibu matanya jelalatan melihat laki-laki di luar sana yang ternyata lebih ganteng dari suami ibu, saya yakin cinta ibu kepada suami berkurang. Sama halnya dengan laki-laki. Ketika laki-laki matanya tidak dijaga, jelalatan sana sini, nonton di TV ternyata di situ bintang-bintang filmnya cantik-cantik. Pas melihat istrinya ternyata jauh dibandingkan yang ada di TV. Saya yakin cintanya berkurang. Maka dari itulah menjaga cinta kepada pasangan itu tiada lain dengan cara menjaga mata. Ada seorang pemuda datang kepada seorang syekh, "Syekh, saya dulu sebelum menikahi istri saya, dia bagaikan wanita cantik di dunia. Ketika saya sudah menikahinya, ternyata banyak wanita yang cantiknya sama dengan istri saya. Setelah lama saya menikah, ternyata wanita-wanita di luar kenapa lebih cantik dari istri saya?" Apa kata syekh? Jawabannya hanya satu. Apa itu syekh? Kata syekh itu, karena matamu tidak kau jaga. Kalaulah kamu menjaga matamu, kamu akan melihat istrimu tercantik di dunia. Inilah masalahnya, mata yang tidak dijaga. Maka menjaga kehormatan dengan menjaga mata, saudara. Nah, wanita salihat, dia menjaga kehormatannya dengan berusaha untuk menjaga matanya tersebut. Sehingga dia senantiasa melihat suaminya lelaki yang terganteng di dunia. Kemudian yang keempat, bagaimana keindahan wanita salihat? Wanita yang salihat mengagungkan syiar-syiar Allah. Karena wanita salihat mentauhidkan Allah dan pengaruh daripada tauhid bagi wanita tersebut di hatinya hanya Allah yang paling besar.
Wanita tersebut yakin Allah Maha Agung, Maha Besar. Maka Allah besarkan oleh dadanya tersebut, oleh hatinya. Dia besarkan syariatnya, dia besarkan perintahnya, dia agungkan juga larangan-larangannya. Sehingga ia pun mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya akhwat Islam, orang yang mengagungkan Allah, membesarkan Allah, pasti dia akan mengagungkan syiar Allah. Orang yang tidak mengagungkan syiar Allah, tidak membesarkan syiar Allah, itu akibat dia tidak membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukhtil muslimah, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa orang yang mengagungkan syiar Allah itu karena ketakwaan hatinya. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Subhanallah. Bagaimana mengagungkan syiar Allah? Semua syiar yang menunjukkan akan kepada Allah dia agungkan. Dia agungkan Al-Quranul Karim. Dia tidak mau meletakkan Al-Quran di bawah, karena ia tahu ini firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia agungkan perintah-perintah Allah. Salat dia jaga, demikian puasa Ramadan dia jaga. Dia juga menjaga kehormatan dan kemaluan dirinya. Dia juga berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena itu semua syiar Allah. Dia berusaha untuk menjaga syiar Allah dalam pakaiannya. Dia perlihatkan jati dirinya sebagai seorang wanita yang salihat, wanita yang muttabi'ah li sunnati Rasulillah, yang betul-betul ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengagungkan syiar Allah. Karena dia mengagungkan syiar Allah di dadanya, di hatinya, yang paling besar adalah Allah Jalla wa Ala. Maka pantas orang seperti ini, seperti yang Allah firmankan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah siapa? Yaitu orang yang apabila disebut nama Allah, maka takutlah hatinya kepada Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Bertambah keimanannya. Subhanallah. Itu wanita yang mengagungkan syiar Allah. Saat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, bertambah keimanannya. Beda dengan wanita yang tidak mengagungkan syiar Allah. Yang ia agungkan bukan syiar Allah, tapi syiar selain Allah. Terlihat wanita tersebut ketika mendengar dangdutan lebih khusyuk daripada mendengarkan Al-Quran. Ada seorang wanita kalau mendengarkan nyanyian pop bisa menangis. Tapi ketika mendengarkan Al-Quran tidak bisa menangis, subhanallah. Kenapa? Karena dia lebih mengagungkan syiar selain Allah daripada syiar Allah. Maka wanita salihat, dia akan mengagungkan Al-Quran. Ketika mendengar Al-Quran saja bertambah keimanannya, subhanallah. Maka wahai wanita salihat, agungkanlah syiar Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, dalam pakaian kita, dalam cara makan kita, di dalam cara tidur kita, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kelima, keindahan wanita salihah. Annaha la takhsha fil haqqi laumata laim. Wanita salihat tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Wanita salihat tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela saat dia berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia memakai pakaian-pakaian yang sesuai syariat, pakaian-pakaian yang tidak membentuk aurat, barangkali ada orang-orang yang mencibir dia, barangkali ada orang-orang yang mengejek dia,
Barangkali ada orang-orang yang berusaha untuk menuduh dia dengan berbagai macam tuduhan. Dia tidak takut. Yang penting dia berusaha untuk berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Maka akhal Islam, wanita yang seperti ini itu pertanda Allah mencintai dia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna fillahi laumata laim. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan kaum yang lain yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Bagaimana sifat mereka? Orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Mereka yang pertama berjihad di jalan Allah dengan berbagai macam cara dan perantara, baik dengan lisannya, baik dengan tangannya, baik dengan hartanya. Kemudian Rasulullah Allah menyebutkan di akhirnya apa? Wala yakhafuna lauma fillahi laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah dengan celaan orang-orang yang mencela. Enggak takut disebut radikal, enggak takut. Enggak takut disebut Wahabi, enggak takut. Enggak takut disebut teroris, enggak takut. Orang kita tidak melakukan terorisme, kita tidak juga melakukan radikalisme, tapi tetap saja orang yang tidak suka kepada kebenaran akan menisbatkan itu kepada kita. Dia tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, tuduhan orang-orang yang menuduh, karena ia ingat bahwa Rasulullah dulu pun demikian. Rasulullah dituduh apa? Penyair. Rasulullah dituduh dukun. Rasulullah dituduh orang gila. Subhanallah. Maka wanita yang salihat ketika menjalankan kebenaran, dia tidak takut dengan celaan teman-temannya, cibiran orang-orang, bulian orang. Walaupun dia harus dibully, enggak masalah. Yang penting saya berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian yang keenam, wanita yang salihat. Wanita yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah. Wanita yang senantiasa beribadah kepada Allah, menjaga amalan-amalan saleh. Karena wanita salihat itu tidak mungkin, saudaraku, disebut wanita salihat kecuali karena amalan salehnya. Lelaki pun tidak disebut lelaki yang saleh kecuali karena amalan salehnya. Bahkan seseorang pun tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dengan amalan salehnya. Allah berfirman, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga disebabkan oleh amal-amal kalian. Maka wanita salihah berusaha bagaimana menjaga amalan-amalan salehnya. Dia berusaha memiliki amalan yang dia andalkan di hadapan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltau fil Islam. Hai Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan dalam Islam. Apa kata Bilal, wahai Rasulullah? Tidaklah ada amalan yang paling aku harapkan dalam Islam kecuali aku setiap kali berhadas, aku berwudu, lalu aku sholat sesuai yang Allah tuliskan kepada aku. Ini dia yang dijadikan oleh Bilal sebagai amalan yang beliau andalkan di hadapan Allah. Sekarang kita bertanya, selama ini apa amal yang betul-betul kita andalkan? Banyak di antara kita ternyata sholat sunnah pun kurang sekali. Puasa sunnah pun tidak pula dijaga. Zikir-zikir pun jarang pula. Banyak di antara kita tidak punya amal yang betul-betul ia jaga sebagai andalan ia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan amalan sarirah,
amalan rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap mukmin dan mukminah itu memiliki amalan yang rahasia. Wallahi ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka wanita yang salihat, wanita yang berusaha di waktu malam, dia bermunajat kepada Allah. Tentunya dengan izin suaminya. Wanita salihat yang berusaha berlomba-lomba bersedekah, berinfak. Makanya Rasulullah SAW ketika berkhutbah di hadapan para wanita, apa kata Rasulullah kepada para wanita? Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Wahai para wanita, sedekahlah kalian, sedekahlah kalian, karena diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata kebanyakan penduduknya adalah dari kalangan wanita. Kenapa Rasulullah menyuruh mereka para wanita untuk sedekah? Karena dengan sedekahlah itulah yang akan menyelamatkan mereka daripada neraka jahanam insyaallah. Maka wanita salihat, wanita yang berusaha untuk beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Lisannya ia diberikan lipstik zikir, bukan lipstik gincu-gincu yang membuat laki-laki tertarik kepadanya. Dia basahi lidahnya dengan zikir kepada Allah. Seperti yang Rasulullah sebutkan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keindahan wanita salihat. Wanita salihat tahtamilul adza fi sabili diniha. Dia akan berusaha sabar menghadapi berbagai macam kesakitan dalam berpegang kepada agama Allah ini. Sabar menghadapi musibah-musibah di saat dia beriman kepada Allah. Karena dia yakin siapapun yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah pasti dan pasti diuji. Allah sendiri yang mengatakan begitu. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Siapapun Anda yang mengatakan saya beriman pasti diuji oleh Allah, pasti. Kemarin waktu saya isi kajian di Jakarta, ada sebuah pertanyaan masuk. Ustadz, bagaimana caranya? Boleh enggak saya berdoa kepada Allah supaya tidak diuji? Bolehkah saya berdoa kepada Allah supaya tidak diuji? Maka saya jawab, tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji untuk menguji setiap orang yang beriman. Maka doa seperti itu doa yang tidak benar. Tidak pernah Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para ulama. Padahal keimanan mereka luar biasa. Tidak satu pun mereka yang berdoa kepada Allah, ya Allah jangan uji saya. Tidak mungkin. Allah sendiri yang menyatakan bahwa Allah pasti menguji kita semua, pasti itu. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kamu. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, demikian pula buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi doa yang benar apa? Doa yang benar, ya Allah kuatkan aku saat aku ditimpa musibah dan bencana. Kuatkan aku ya Allah ketika aku mendapatkan ujian dalam kehidupan dunia. Ya. Maka wanita ketika ditimpa ujian sabar. Dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ampunan Allah. Dia mengharapkan ketinggian derajat karena ia tahu dunia memang tempat ujian. Dunia bukan tempat bersenang-senang. Dunia bukan tempat berpoya-poya. Dan tak layak pula seorang mukmin hidupnya selalu bersenang-senang dan berpoya-poya.
Mukmin itu hidupnya bersungguh-sungguh. Maka mukmin itu berusaha untuk sabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian yang menimpa dirinya. Dan dia yakin dengan sabda Rasulullah SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Maka ujian yang menerpa hidup kita hakikatnya mudah-mudahan itu cinta Allah kepada kita. Insya Allah. Saudari muslimah, kemudian keindahan wanita yang seorang wanita muslimah, yaitu wanita yang berusaha untuk berbakti kepada suaminya ketika ia memiliki suami. Dia berusaha untuk bagaimana mendapatkan ridha suaminya, karena ia tahu bahwa suaminya adalah surganya atau nerakanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah karena sebuah keperluan. Lalu Rasulullah bertanya kepada wanita itu, adatu zaujin anti, apakah engkau memiliki suami? Kata wanita itu, saya punya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, kaifa anti min, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka wanita ini berkata, ya Rasulullah, la alu juhdan illa ma'ajistu. Aku terus bersungguh-sungguh berbakti kepada suamiku kecuali yang aku tidak mampu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, unduri aina anti min, fa innama huwa jannatuki au naruki. Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, suamimu wahai para wanita, surgamu atau nerakamu. Kemana engkau hendak melangkahkan kakimu terhadap suamimu itu? Jika engkau ingin melangkah ke surga, berbaktilah kepada suamimu, sabarlah terhadapnya. Tapi jika engkau ingin melangkahkan kakimu ke neraka, silakan Anda durhakai suamimu. Kecuali apabila suami memerintahkan kepada maksiat, maka fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Di antara keindahan wanita salihat, wanita salihat lebih senang berada di rumahnya daripada di luar rumah. Tahukah anti wahai wanita salihat, ibadahmu yang paling istimewa adalah kamu berada di rumahmu. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ibadah yang paling utama bagi seorang wanita adalah di rumahnya. Rasulullah pun mengabarkan sebaik-baik, Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik untuk mereka. Allah pun memerintahkan, Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Maka Rasulullah SAW mengabarkan wanita ketika keluar rumah yang menjadi pembimbingnya adalah syaitan. Sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafaha syaitan. Apabila wanita keluar dari rumahnya, setanlah yang akan membimbingnya. Dan sedekat-dekat wanita kepada Allah, kata Rasulullah, yaitu saat ia berada di rumahnya. Subhanallah. Makanya lihat oleh kamu, wanita yang sering kelayaban jauh dari Allah. Beda dengan wanita yang senantiasa menjaga kesuciannya di rumahnya. Yang seperti yang Allah perintahkan, hendaklah kalian wanita berada di rumah-rumah kalian. Maka wanita semakin banyak ia berada di rumah, semakin ia takwa kepada Allah, semakin ia dekat kepada Allah. Tapi semakin sering keluar rumah, semakin ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para wanita salihat, wanita muslimah, betapa indahnya seorang wanita ketika ia lebih mencintai rumahnya daripada harus kelayaban ya di tempat-tempat yang di situ bercampur baur laki-laki dan wanita. Ada seorang ulama menulis sebuah buku yang berjudul Keutamaan Bulbul. Siapa bulbul itu?
Bulbul adalah istrinya sendiri. Apa di antara keistimewaan yang beliau sebutkan dalam kitabnya itu? Di antara keutamaan keistimewaan istriku, semenjak ia menikah denganku sampai detik ini ia tak pernah keluar rumah kecuali untuk keperluan saja. Salaf terdahulu menganggap keistimewaan wanita itu saat ia senantiasa berada di rumah. Ia tidak keluar kecuali kalau untuk keperluan saja. Subhanallah. Berbeda dengan wanita zaman sekarang. Banyak wanita-wanita yang terkadang badannya di rumah, tapi fotonya di mana-mana, Pak. Di Facebook ada, di media sosial ada, terpampang senyuman-senyuman dia yang mengerikan. Subhanallah. Apakah demikian wanita yang menjaga kehormatan? La wallah. Bagaimana seorang wanita akan ridha dirinya akan dilihat dan dipandang oleh semua mata? Lalu si wanita ini berkilah, salah dia, kenapa dia yang melihat? La haula wala quwata illa billah. Seharusnya dia berpikir justru dengan dia memasang fotonya itu di media sosial justru itu mengandung, mengundang bahkan mengandung berbagai macam keburukan. Iya wallah. Maka dari itulah wahai para wanita salihat, beradalah di rumahmu dengan badanmu dan dengan hatimu. Jangan sampai badanmu di rumah tapi fotomu terpajang di media sosial. Bergentayangan sana di dunia maya. Walaupun namanya bukan si maya. Subhanallah. Wanita salihat. Wanita yang tidak ingin menyakiti hati temannya. Bila berbicara, ia berbicara dengan sopan dan santunnya. Disebutkan dalam hadis, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah atau seorang wanita. Kata orang ini, "Hai Rasulullah, saya memiliki tetangga. Wanita salih, dia wanita." Yang zahir Allah alam yang datang kepada Rasul ini seorang wanita. Tuksiru min salatil lail, banyak salat malamnya. Puasa sunnahnya. Wa tuksir min sadaqat, dan dia banyak sedekahnya wahai Rasulullah. Walakinnaha ya Rasulullah tu'di jaraha bilisaniha. Akan tetapi hai Rasulullah, dia mempunyai satu kekurangan. Apa itu? Lisannya suka menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah tentang wanita tersebut yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin sedekahnya, tapi ternyata lisannya menyakiti tetangganya? Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Lalu dikatakan lagi, "Hai Rasulullah, satu lagi teman saya, dia sholat malam tidak pernah, puasa sunnah juga nggak pernah, sedekahnya pun sedikit, tapi dia tidak pernah menyakiti hati siapapun ya Rasulullah." Bagaimana? Kata Rasulullah, "Hiya min ahlil jannah." Dia penduduk surga. Maka wanita salihat menjaga lisannya. Bahkan keindahan wanita salihat terlihat pada lisannya. Dia tidak ingin menyakiti hati siapapun. Dia tidak ingin menjadikan hati suaminya sakit oleh kata-katanya. Pun dengan tujuan yang baik ingin menasihatinya. Banyak wanita atau istri-istri yang ingin menasihati suami, tujuannya bagus, tapi kata-katanya menyakiti hati. Maka bisa jadi dengan ucapannya tersebut dia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka wanita yang salihat, santun dalam berucap, tapi dia tidak melembutkan suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Maka wahai wanita salihat, jagalah perasaan teman-temanmu. Jangan wanita salihat itu menyakiti hatinya dengan lisan-lisannya itu.
Berapa banyak ya akhi ucapan-ucapan lisan yang berakibat fatal luar biasa. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahbi wa yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan." Ada seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah dan dia anggap remeh, dia anggap ringan. Gara-gara ucapan itu, kata Rasulullah, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun. La haula wa la quwata illa billah. Ucapan lisan. Maka orang atau wanita siapapun yang menjaga lisannya pasti dijaga amalannya oleh Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Ini ayat sering dibawakan oleh para ustadz-ustadz dalam ceramah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Apa balasannya? Niscaya Allah akan perbaiki amalan kamu dan mengampuni dosa kamu. Itu menunjukkan menjaga lisan, menjaga amal. Siapa yang menjaga lisannya, Allah jaga amalnya. Sebaliknya, wanita yang tidak menjaga lisannya, Allah tidak jaga amalnya. Silakan lihat. Selalu kita melihat orang yang lisannya itu tidak dijaga, amalnya pun rusak. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, Rasulullah menyebutkan tentang pokok urusan, tiangnya, bahkan demikian pula zirwatu sanami, puncaknya. Rasulullah juga menyebutkan tentang pintu-pintu kebaikan. Lalu Rasulullah menyebutkan kuncinya apa semua itu. Mu'adz bin Jabal bertanya, apa itu hai Rasulullah? Maka Rasulullah memegang lisannya sambil berkata, kuffa alaika hada, tahan ini. Subhanallah. Ternyata kunci amalan, seluruh amalan kebaikan itu lisan, saudaraku. Makanya setiap paginya kata Rasulullah, a'dha'ul insan tukafirul lisan. Setiap harinya anggota tubuh manusia itu mewanti-wanti lisan. Ittaqillaha fina. Wahai lisan, wahai lidah, bertakwalah kamu terhadap kami. Ini istaqamta istaqamna. Sebab kalau kamu lurus, kami pun semua akan lurus. Wa ini wajajta wajajna. Kalau kamu bengkok, kami pun akan bengkok. Subhanallah. Maka wanita salihat menjaga lisannya. Tidak ingin ia bergibah. Terkadang banyak wanita ketika berbicara dengan temannya berkumpul, ternyata dia membicarakan siapa? Si fulan, si alan. Bahkan subhanallah ustadznya sendiri digibah. Atau istrinya ustadz. Atau keluarganya ustadz. Padahal kata para ulama dalam kitab-kitab, di antara termasuk menghormati ilmu, menghormati ahlinya dan keluarganya. Tapi ternyata mereka pun tidak lepas dari gunjingan lisan-lisan kita. Na'udzubillah. Bagaimana akan disebut wanita salihat sementara lisannya sangat tajam sekali? Banyak orang semakin lama ngaji semakin pedes ngomongnya, Pak. Padahal yang namanya ngaji itu jangan disamakan dengan ngerujak. Kalau ngerujak iya tambah pedes. Ini tambah lama ngaji lisannya tambah pedes. Subhanallah. Seharusnya seorang wanita salihat, siapapun atau ikhwan, siapapun Anda yang sudah ikut kajian, yang sudah lama apalagi dia lama ikut kajian, lisannya itu semakin santun, semakin lembut. Lihatlah Rasulullah SAW, manusia yang paling santun, yang paling lembut, yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Inilah diantara keindahan wanita salihah. Banyak lagi yang lainnya. Tidak mungkin kita akan sebut satu persatu. Yang jelas wanita salihat itu keindahannya berasal dari ketakwaan hatinya kepada Allah.
Keindahan wanita salihah itu berasal dari tauhid ia kepada Allah. Karena ia mencintai Allah, karena dia takut kepada Allah. Maka ia beriman kepada Allah. Ia pun ittiba kepada Rasulullah. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan bisa saya amalkan juga. Karena nasihat-nasihat ini bukan hanya untuk wanita sebetulnya. Tapi untuk semua kita saudaraku sekalian. Untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan pada Ustaz yang telah memberikan kajian di kesempatan kali ini, yaitu kajian muslimat. Tapi sebelum itu kami informasikan bahwa ada informasi dari panitia bahwa mohon dipindahkan karena menghalangi mobil yang keluar, nomor nomor PP 1592 MH untuk bisa memindahkan kendaraannya karena ada mobil yang mau keluar. Sekali lagi, nomor polisi 1592 MH. Demikian, terima kasih. Baik, kaum muslimat yang dirahmati Allah, tentunya Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya mengenai pertanyaan. Kami persilakan untuk menginformasikan atau memberikan kepada kami. Mohon untuk panitia untuk memberikan atau distribusikan daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa diberikan kepada kami. Cukup banyak pertanyaan, jazakallahu khairan atas pertanyaan tersebut. Kami bacakan satu persatu. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ana mau menikah Ustaz dengan ikhwan yang soleh, tapi sudah punya istri Ustaz, apakah ana disebut pelakor, padahal Islam membolehkan laki-laki yang punya istri dua Ustaz? Demikian. Ada sebuah pertanyaan yang cukup berat buat saya. Karena saya tidak mengamalkannya. Kalau ada seorang wanita mau menikah dengan laki-laki yang sudah punya istri, apakah wanita ini disebut dengan pelakor? Apa itu pelakor? Perusak rumah tangga orang. Kalau seperti itu, berarti istri-istri Nabi yang itu semua perusak rumah tangga orang dong. Saya mau tanya, Nabi istrinya berapa? 11. Istri yang pertama Khadijah. Yang kedua setelah Khadijah meninggal dunia siapa? Saudah. Aisyah. Lalu bagaimana istri-istri yang lain pelakor semua berarti? Bukankah Allah yang sudah memberikan izin untuk laki-laki menikah? Allah berfirman, "Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Jika kalian tidak bisa dan khawatir tidak bersikap adil terhadap anak-anak yatim itu, silakan kamu menikah dengan wanita 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, tapi jika kalian khawatir dan takut tidak bisa berbuat adil. Berarti ini khusus bagi laki-laki yang tidak takut. Adapun kalau takut tidak terpenuhi syarat. Termasuk takut dia nikahnya sembunyi-sembunyi takut sama istri pertamanya. Maka kalau ada laki-laki nikahnya sembunyi-sembunyi takut sama istri pertamanya, ini masih penakut. Enggak terpenuhi syarat. Dan seperti ini saya yakin-yakinnya tidak akan bisa adil. Allah. Sebab selama dia takut sama istrinya dan takut ketahuan, dia akan pertama banyak berdusta sama istri. Yang kedua, akhirnya tidak bisa adil dalam pembagian malam.
Ketika istrinya meminta, saya mau adil, apa katanya? Belum waktunya, Neng. Kapan waktunya? Entah, sampai mati mungkin. Mana itu mereka yang ingin menegakkan sunnah tapi menghancurkan sunnah yang lain? Kalau Anda ingin menikah lagi, Anda harus siap dengan konsekuensinya. Ada laki-laki di sana, bukan di sini. Di sini saya nggak tahu. Menikahlah dia dengan wanita diam-diam, istrinya nggak tahu, Pak. Singkat kisah, rupanya istrinya tahu. Apa yang terjadi, Pak? Tegak kiamat sama dia. Berantem terus tiap hari. Datang ke saya, Ustadz, saya minta tolong Ustadz. Ada apa? Tolong nasihati istri saya. Kenapa istri kamu? Saya kan nikah lagi Ustadz. Ketahuan. Sekarang gak terima. Tolonglah Ustadz. Enak aja kamu minta tolong sama saya. Kata saya. Kamu yang enak, saya yang susah. Kalau kamu mau enak nikah lagi, kamu harus siap. Dengan semua konsekuensinya. Jangan malah disibukin Ustadz buat nasihatin istrinya. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ada ikhwan pas ketahuan istrinya Pak berantem, stres kayak orang gila Pak. Gak siap. Makanya jangan cuma semangat tok. Saya katakan jangan cuma semangat Mas. Dulu Rasulullah SAW gak pernah kawin lagi itu diam-diam gak ketahuan istrinya, gak ada. Gak ada sahabat nikah lagi diam-diam gak ketahuan istrinya, gak ada. Iya. Maka kalau kamu ingin menikah lagi, didik istrimu dari sekarang. Didik supaya dia siap. Ya, tapi dengan akhlak yang baik tentunya. Allah a'lam. Insyaallah, barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari hamba Allah. Afwan Ustaz, suami saya kasar katanya. Suka memukul dan menendang saya. Jika dia sedang marah, apakah saya salah jika saya membalas memukul dan menendang suami saya Ustaz? Jika saya diperlakukan dengan kasar oleh suami saya, apakah saya masih akan dapat surga Ustaz? Demikian. Kayak gulat ini. Iya. Demi Allah, suami seperti ini bukanlah sebaik-baik orang. Wanita suami yang zalim seperti ini, ya pastilah akan mendapatkan balasan dari Allah. Namun, bolehkah membalas dengan memukul lagi dan menendang? Jawab tidak boleh. Kenapa demikian? Karena maksiat tidak boleh dibalas dengan maksiat. Sebab kalau kamu balas dengan memukul, akhirnya apa yang terjadi? Perang dunia. Tapi kalau memang kamu melihat suami kamu itu orangnya kalau tiap marah mukul dan kamu sudah tidak sabar, sudah tinggal datang ke pengadilan agama, bilang ke dia, saya sudah tidak sabar. Saya minta khulu. Ya. Selesai atau laporkan karena di Indonesia alhamdulillah ada undang-undang KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Sampaikan kepada yang berwajib. Kalau suami saya ini nih bekas-bekasnya udah dipukulin, ya. Ada buktinya. Silakan, nggak masalah. Adapun kemudian membalas kemungkaran dengan kemungkaran lagi, sehingga akhirnya malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka itu tidaklah baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah suka banyak pertanyaan yang sudah masuk di meja kami, dan kami mohon maaf jika nanti ada pertanyaan yang belum sempat dijawab karena keterbatasan waktu kita. Karena kita cukupkan waktu sampai jam 12 kurang 15. Kita lanjutkan Ustaz ya. Selanjutnya Ustaz, apa hukumnya janda menikah tanpa wali ayah? Karena ayah tidak setuju Ustaz. Apa hukumnya janda menikah tanpa wali? Pertama,
baik janda maupun perawan, yang namanya nikah itu syaratnya harus dengan wali. Rasulullah SAW sabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi. Namun apabila sang wali tidak mau menikahkan karena alasan yang sangat tidak syar'i, misalnya ayahnya nggak mau menikahkan karena alasannya sangat metre sekali, dunia banget, sementara si wanita ini ingin menikah dan ingin menyelamatkan agamanya, tidak ingin ia jatuh kepada zina, maka saat ini pada keadaan seperti ini banyak ulama mengatakan boleh menikah dengan wali hakim. Ya, maka dari itu dilihat apa alasan daripada si ayah atau walinya tidak mau menikahkan si janda ini. Kalau ternyata alasannya syar'i, maka tidak boleh ia menikah dengan tanpa izin daripada walinya. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika suami ingin poligami dengan sebab-sebab ingin menjaga kesucian dirinya, yang mana hasrat yang tinggi Ingin padanya? menjaga Kesucian dirinya, Ustaz. Yang mana hasrat yang tinggi padanya. Sedangkan kami belum memiliki anak setelah 7 tahun menikah dengan sebab sakit yang ada pada suami, Ustaz. Apa sebaiknya istri lakukan, Ustaz? Syukran. Suaminya ingin poligami, Ya. tapi belum punya anak. Nah, Ustaz, belum punya anaknya karena suaminya yang sakit, Ustaz. Karena suaminya yang sakit, Iya. impoten atau Wallah alam, Ustaz. ya mandul. Iya. Terus dia ingin menikah lagi. Iya. Terus kalau dia menikah lagi dalam keadaan sakit itu apa tidak memberikan mudarat sama wanita lain? Maka ya akhi, ketahuilah bahwa hukum menikah itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kapan wajib? Jika ia tidak menikah akan terjerumus kepada yang haram, zina dan yang lain. Sementara ia mempunyai keinginan yang luar biasa ingin menikah, maka saat ini wajib. Yang kedua, lelaki yang ingin menikah tapi tidak khawatir jatuh kepada zina, maka yang seperti ini sunnah saja untuk menikah. Yang ketiga, lelaki yang dia tidak khawatir untuk jatuh kepada zina dan keinginan menikahnya juga tidak terlalu besar, boleh-boleh saja. Yang keempat, lelaki yang dia menikah tapi dia akan jatuh kepada memberikan mudarat kepada istrinya, maka yang seperti ini bisa makruh bahkan bisa haram. Nah, kalau si laki-laki ini sakitnya apa tidak disebutkan tadi, karena sakit itu banyak, bisa jadi sakit TBC atau sakit apa. Nah, coba dijelaskan sakitnya apa. Kalau sakit yang dimaksud di sini sakit jiwa, apalagi? Atau sakit di sini sakit impoten, nggak bisa berdiri, apalagi ini? Bisa mudarat buat istrinya nanti. Maka dari itu, ya saya tidak bisa menjawab karena sakitnya di sini juga tidak jelaskan apa. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khairan, kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayah bagi kita yang hadir di majelis ini, amin. Bismillah, pertanyaan saya Ustaz, bisakah seorang wanita atau istri yang telah ditinggal mati suaminya menjadi istri wanita yang solehah baginya yang telah meninggal, Ustaz? Wanita yang meninggal oleh suaminya, bisakah menjadi wanita solehat? Sangat bisa, kenapa tidak? Bagaimana caranya? Lihat istri-istri Nabi ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Zainab bintu Jahsh,
Disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah SAW bersama istri-istrinya semuanya. Rasulullah bertanya, Rasul bersabda, yang paling cepat menyusulku nanti yang paling panjang tangannya, kata Rasulullah. Rupanya istri-istri Nabi mendengar itu langsung mengukur tangan-tangan mereka. Siapa yang paling panjang tangannya? Rupanya yang pertama kali meninggal Zainab bintu Jahsh, menyusul Rasulullah SAW. Oh, dari situ paham, kata Aisyah, bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah yang paling panjang tangannya, yang paling banyak sedekahnya. Karena Zainab bintu Jahsh punya usaha menenun. Dan dari usaha itu beliau sedekahkan untuk fakir miskin dan yang lainnya. Nah, itu lihat bagaimana para istri Nabi SAW berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka bagaimana supaya istri ini berbakti kepada suaminya yang sudah meninggal dunia? Bisa dia bersedekah atas nama suaminya. Dia mendoakan suaminya agar Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Namun ingat tentunya, jangan sampai kemudian karena dia tidak menikah lagi, akhirnya ia jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tercela dan hina. Seperti berbincang-bincang dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan yang lainnya yang berakibat akhirnya fitnah. Maka tentu hati-hati. Karena sebagian wanita ketika ditinggal mati suaminya, dia tidak ingin menikah lagi. Karena dia menganggap, saya kasihan sama suami saya, nanti dia di akhirat sama siapa. Atau mungkin dia tidak mau suaminya diberikan kepada wanita lain. Ada, Pak. Maka dari itu wanita seperti itu boleh-boleh saja, nggak masalah. Tapi hendaklah ia menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Tapi kalau kita melihat ya salafus saleh, para sahabiat, para tabi'iyat, mereka kalau suaminya meninggal dunia segera menikah lagi. Kecuali istri-istri Nabi, karena istri-istri Nabi adalah istri Nabi di dunia dan akhirat. Ya, Allahu a'lam. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana jika seorang wanita banyak keluar rumah hanya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu syar'i di kajian-kajian rutin? Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Bagaimana wanita keluar rumah untuk menuntut ilmu syar'i? Boleh. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, para wanita datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ghalabana 'alaika rijal." Rasulullah, kami ini sudah kalah oleh para laki-laki dalam hal menuntut ilmu. Faj'al lana yawman najtami'u. Tolong jadikan, hai Rasulullah, satu hari saja buat kami dalam seminggu yang kami bisa berkumpul dan kau memberikan kepada kami ilmu. Maka Rasulullah menyuruh mereka berkumpul di rumah seorang wanita, karena rumah itu yang paling luas di kota Madinah. Maka Rasulullah pun memberikan nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat. Nah, lihat para wanita ini keluar rumah untuk apa? Berkumpul di rumah wanita tersebut untuk menuntut ilmu dari Rasulullah SAW. Berarti itu menunjukkan boleh. Namun tentunya bagi wanita yang ingin keluar menuntut ilmu, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan sampai keluarnya itu menimbulkan fitnah. Dengan cara apa? Tabarruj, dengan pakaian-pakaian yang bersolek dan yang lain. Yang kedua, jangan dia keluar rumah dalam keadaan dia ikhtilat. Soalnya saya sering melihat ada perempuan pakai cadar datang ke pengajian naik Gojek, Pak. Yang namanya Gojek kan ininya laki-laki. Ya, kata dia habis nggak ada lagi yang lain, kef. Berusahalah, coba saling bahu-membahu. Kalau ada temannya punya mobil, ayo sini ikut saya. Usahakan. Ya. Kemudian jangan terlalu padat jadwalnya. Ada seorang suami datang ke saya, Ustadz, istri saya ini Masya Allah Ustadz, luar biasa rajin nuntut ilmunya Ustadz. Sampai-sampai nggak ada waktu buat suami sama anak. La ilaha. Pulang pergi pagi, pulang malam, tiap hari ngaji, suaminya dicuekin. Gimana seperti ini? Kalau di zaman Rasul aja,
Ada seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya kalau mau sholat malam dipukul sama suami saya nggak boleh. Saya mau puasa sunnah dipukul sama suami saya. Gimana itu ya Rasul? Dipanggil suaminya, kenapa? Apa kata suaminya, ya Rasulullah, aku masih muda. Dia kalau sholat malam lama banget. Aku butuh karena aku seorang masih pemuda. Dia puasa sementara aku masih muda, syahwatku masih tinggi, kata Rasulullah, kata wanita ini, laki-laki pemuda ini. Maka Rasulullah melarang wanita untuk berpuasa dan sholat tahajud kecuali dengan seizin suaminya. Minta izin dulu, Mas, saya mau tahajud, boleh enggak? Iya. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi suami yang pemahamannya belum paham sama kita, pemahamannya dalam masalah ini Ustaz, dan masih awam Ustaz, dan sehingga terjadi mungkin ada perbedaan dalam pemilihan sekolah dan sebagainya Ustaz. Demikian. Bagaimana menghadapi suami yang ternyata masih awam? Iya, karena kamu menikah dengan dia dulu juga sama-sama awam kan? Sekarang kamu sudah mengaji, sudah pintar, lebih pintar dari suami, maka jangan sampai kamu merasa diri kamu lebih pintar dari suamimu, lebih baik. Kewajiban kamu bagaimana berpikir, bagaimana supaya suami mau setidaknya mencintai ilmu. Apa yang harus kamu lakukan wahai wanita ketika engkau punya lelaki atau suami seperti itu? Praktekkanlah ilmu yang pertama kali kepada suamimu dulu. Perlihatkan bahwa kamu sudah ngaji, pelayanan kamu semakin prima. Pelayanan kamu sama suami semakin luar biasa. Sehingga menjadi bukti kepada suami, saya ngaji ini ada pengaruhnya loh. Nih, lihat. Ini setelah ngaji semakin melotot sama suami. Setelah ngaji semakin pinter bantah suami. Bahkan sebagian wanita karena dia merasa dirinya lebih pintar dari suaminya, dia memandang suaminya sudah tidak cocok lagi buat diri saya. Bukan level lagi suamiku ini. Wah, ini bahaya. Maka dari itulah wahai para istri, kalau kamu punya suami seperti itu, jadikan kesempatan ini untuk mendapatkan unta merah. Rasulullah SAW sabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, lebih baik buat kamu daripada unta merah. Tuh lihat. Iya. Sabar sambil terus berdoa kepada Allah. Tapi kalau suami kamu sudah keterlaluan seperti sudah meninggalkan sholat, suami kamu sudah tidak mau taat kepada Allah, bahkan benci kepada orang yang menaati Allah, maka itu terserah kamu. Apakah kamu ridho? Ternyata pemimpin kamu, pembimbing kamu ternyata yang membimbingmu ke dalam neraka. Maka itu terserah kamu. Wallahu a'lam. Bismillah, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kita lanjutkan pada pertanyaan. Ustaz, suami saya kalau sedang marah lalu ia memberi dua pilihan. Memberi apa? Memberi dua pilihan Ustaz. Pernyataan gitu. Pertama, saya talak kamu. Maksud saya talak kamu. Kedua, menyuruh saya pulang ke rumah orang tua. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Iya. Kalau suamimu bilang kalau lagi marah, kamu saya talak atau pulang ke rumah kamu, orang mertuamu bilang, saya pilih atau aja mas. Ya, dalam keadaan marah dan kamu sudah tahu suamimu itu sedang marah, lebih baik diam. Diam, jangan menjawab apapun. Dan kalau kamu bisa, kamu minta maaf sama dia. Bagus sekali. Ini dia Abu Darda berkata kepada istrinya, dan seperti ini suami yang jarang sekali. Apa kata Abu Darda kepada istrinya? Wahai istriku, jika aku marah, tolong ridhokan aku. Dan jika engkau marah istriku, aku akan berusaha ridhokan kamu. Masya Allah. Kalau suami istri seperti ini,
Saat pasangannya marah, dia berusaha untuk meridokkan pasangannya, ini luar biasa. Ya, Allahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Kita masih ada 15 menit ke depan. Kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apa hukumnya seorang wanita soleha bekerja di suatu perusahaan dan di dalamnya terdapat teman-teman yang bukan mahramnya, Ustaz? Apakah itu termasuk melanggar keindahan wanita soleha, Ustaz? Wanita bekerja di sebuah perusahaan dan di situ tentu terjadi ikhtilat antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Apa hukumnya? Saya katakan pada asalnya seperti ini tidak boleh. Karena pertama, seorang wanita diperintahkan oleh Allah hendaklah tinggal di rumah-rumah mereka. Selama kamu wahai wanita masih punya suami atau punya ayah yang bisa mencukupi kehidupan dan kebutuhan kamu, sudahlah, hendaklah kamu tinggal saja di rumahmu, tawakal kepada Allah. Tapi kalau keadaannya kamu tidak ada yang memberimu nafkah, suami sudah tidak ada, atau suami tidak punya, ayah pun juga tidak, kakak pun tidak memberikan, tidak peduli, tidak ada yang memberikan nafkah kepada kamu, terpaksa darurat. Maka kaidah mengatakan ad-darurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang terlarang. Namun usahakan tempat kerjamu atau kamu mencari nafkah tetap tidak keluar dari koridor syariat. Cari ya usaha-usaha yang kamu bisa juga, bisa di rumah kamu tapi sambil jualan. Di zaman sekarang mudah. Ada seorang akhwat, dia cuma di rumah aja, tapi dia bisa beli mobil, dia bisa beli motor dan yang lainnya. Rupanya apa? Jual beli online. Cuma jual beli online aja, dari Facebook, dari ini, itu. Wah, Masya Allah. Sampai suaminya bilang, istri saya lebih kaya dari saya, Ustaz. Iya. Bisa seperti itu, bisa. Di zaman sekarang, Masya Allah. Coba kamu pelajari deh. Banyak alhamdulillah teman-teman kita yang mau berbagi ilmu tentang bagaimana sih berbisnis atau mencari market di dunia sosial. Saya punya teman, dia ahlinya di bidang itu. Bagaimana membuka market kita di Facebook. Bagaimana berjualan di media sosial. Oh itu dia ahlinya, Masya Allah. Dia buka kunci-kuncinya, buka seperti ini, kita harus begini. Luar biasa. Ya. Sampai banyak teman-teman dari manfaat dari itu, ya ternyata Masya Allah. Ya. Yang tadinya dia usahanya terseok-seok, setelah diajari kunci-kuncinya begini, alhamdulillah sudah mulai maju. Nah ini, ya. Coba, insya Allah kalau kita tawakal kepada Allah dan benar-benar ingin bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Pasti dan pasti. Asal keyakinan kita kuat kepada Allah dan tawakal kita kuat kepada Allah. Biidznillah. Nah. Baik, selanjutnya informasi bahwa waktu zuhur kita jam 11.51 dan tentunya untuk mempersiapkan segala sesuatu kami akan bacakan satu pertanyaan terakhir nih Ustaz sebelum kita mempersiapkan segala sesuatu dan kami mohon maaf untuk itu. Ustaz, pertanyaannya, apa hukumnya bagi istri yang meminta cerai pada suaminya yang tidak bisa lepas dari riba, hutang? Istri telah mengingatkan yang tidak pernah didengarkannya Ustaz, bahkan istrinya dijelekkannya ke keluarga suami Ustaz. Apakah masih bisa atau sempat wanita yang sholahnya Ustaz? Maksudnya apa sih Pak? Ketika dia sudah menasihatkan dan minta cerai itu Ustaz, apakah dia bisa menjadi wanita soleha Ustaz? Istrinya minta cerai. Apa hukumnya bagi istri yang meminta cerai pada suaminya yang tidak bisa lepas dari riba dan hutang dan sebagainya Ustaz? Bagaimana istri yang minta cerai dari suami yang tidak bisa lepas dari riba alias pelaku
atau pemakan riba, fasik seperti itu. Maka yang seperti ini termasuk udzur syar'i. Maka kalau si wanita ini minta cerai dari suaminya karena si suami tidak bisa lepas dari makan riba, dan tentunya si istri juga tidak ingin diberi makan dengan makanan-makanan yang haram, maka kalau dia minta cerai tidak masuk dalam hadis Nabi SAW, ayyuma mra'atin tas'alu talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun alaihi raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya dengan tanpa udzur syar'i, haram dia masuk ke dalam atau mencium bau surga. Maka tidak masuk dalam hadis itu. Kenapa? Karena udzurnya syar'i. Namun tentunya si istri berusaha untuk memberikan kepada dia nasihat-nasihat dulu dengan berbagai macam cara. Semoga diberikan hidayah suaminya tersebut. Wabillahi taufik. Dari saya sekian karena tadi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jawaban Ustadz sekalian mengakhiri program kita di acara daurah kali ini, dan insya Allah setelah nanti sesi kedua Ustadz akan melanjutkan kajian di daurah di Masjid Indah Sukajadi. Silakan ajak saudara-saudara untuk bisa hadir ke sana. Dan tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan pada sahabat Hang maupun jamaah yang sudah memberikan pertanyaan, dan tentunya kami mewakili mohon maaf karena banyak sekali pertanyaan sudah masuk yang belum sempat kami jawabkan karena keterbatasan waktu kita. Dan terkhusus buat Ustadz, jazakallah khairan Ustadz, dan semoga Ustadz selalu sehat Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami cukupkan, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kesilapan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.